Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kipas di mana dia? Kipas di mana ya? Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wuzuliz zalal. Min alamatil i'timad 'alal amali, dari sebagian tanda bersandar alal amali, atas amal perbuatan. Nuqsanur raja, bermula kurangnya harap kepada rahmat Tuhan. Inda wujudiz zalal, ketika wujud adanya tergelincir dalam dosa. Asal kata nuqsanur raja inda wujudiz zalal min alamatil i'timadi 'alal amal. Asal katanya min alamat adalah khobar, nuqsanur raja adalah mubtada. Kemudian makom terbagi tiga. Ada makom suluk, orang yang sedang menempuh jalan, itu namanya maqam suluk. Yang kedua adalah maqamul muqarabah. Yang ketiga adalah maqamul musyahadah. Yang pertama adalah maqamus suluk, sebagaimana dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu ilaihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu, dengan tujuan mencari ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Ilmu ini adalah nakirah. An-nakirah ta'um, ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Sahalallahu ilaihi bihi ila jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Sahalallahu ilaihi tariqan ila jannah,
Makanya ada maqamus suluk, orang yang menempuh suatu jalan. Yang kedua adalah maqamul muqarabah. Al-muqarabah sini bukannya dekat. Muqarabah itu adalah merasa diawasi. Muqarabah itu adalah maqamul muqarabah. Maqam muqarabah itu adalah merasa diawasi. Kalau manusia kita merasa diawasi, pasti tindak laku, perkataan, tindakan itu perlu hati-hati. Jadi muqarabah itu adalah merasa diawasi sesuai dengan fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak bi babil ihsan. Fa'ilam takun tarah, maka bila kamu tidak melihat Tuhan, fa'innahu yarak, maka sungguh Tuhan melihat engkau. Ini adalah maqamul muqarabah, merasa diawasi. Itu maqamul muqarabah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Maka bila kamu tidak melihat Tuhan, maka sungguh Tuhan melihat engkau. Kamisil a'ma al-jalis bi hadratil malik, seperti orang yang buta yang sedang duduk di hadapan Tuan Raja. Fa'addabahu min jihatin, lalu ia beretika min jihatin dari satu arah, mulahidon, karena mandang sang raja melihat dia tidak melihat sang raja. Itu arti bi maqamil muqarabah, merasa diawasi. Fa illam takun tarah, maka bila kamu tidak melihat Tuhan, Allah melihat kamu. Seperti orang yang buta sedang duduk di hadapan Tuan Raja. Padabah min jihatin, lalu dia beretika dari satu arah, mulahidon kaunal malik ro'iyan lahu, memandang adanya Tuan Raja melihat dia. Itu namanya maqamul muqarabah. Kemudian yang ketiga adalah maqamul musyahadah. Suai bi babil ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, an ta'budallaha mulahidan li jalalihi ka'annaka tarah bi basorika. Jadi maqam musyahadah itu adalah an ta'budallaha mulahidan li jalalihi ka'annaka tarah bi basorik. Anta'budallah, bahwa kau ibadah kepada Allah, mulahidan, karena melihat, memandang di jalalih, kepada keagungan Tuhan. Ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Tuhan. Bisorik, dengan penglihatan mata hati. Karena beda ya. Kalau penglihatan mata hati itu lebih luas, memandang tembus, memandang ketimbang penglihatan mata. Seperti kita sekarang ya, kalau penglihatan mata, indera mata terbatas, dihalangi dengan aling-aling yang tipis, tidak nampak terlihat. Tapi penglihatan mata hati, kelihatan tuh rumah sejauh apapun, kelihatan dengan mata hati. Itu adalah maqamul musyahadah. Anta'budallah mulahidan li jalalihi ka'annaka tarah bi basorik.
seperti kamisir basir, seperti orang yang melihat al-jalis fi hadratil malik, yang sedang duduk di hadapan Tuan Raja. Padabah min jihatain, lalu dia beritika dari dua arah. Kaunuhu ra'iyan lil malik, dia melihat raja, raja melihat dia. Itu arti maqamul musyahadah. Bukannya melihat, bukan melihat. Ya, musyahadah itu ada unsur penyaksian. Makanya tadullah karena ketara ay mulahidun li jalali, karena melihat sifat keagungan Tuhan, karena ketara bimasri min alamatil iktimadi alal amal. Khobar muqaddam ya, sila ilmu nahunya, dari sebagian tanda bersandar. Iktimad itu adalah istinadu ila syai', bersandar. Min alamatil i'timad, dari sebagian tanda bersandar ilal alal amali, atas perbuatan, atas amal. Min alamatil i'timad, dari sebagian tanda orang yang merasa bangga alal amali, atas perbuatan, atas amal perbuatan. Jadi i'timad itu bersandar atau merasa bangga. Nuksodor roja. Apa arti amal? Al-amalu harakatun nafsi awil qalbi, geraknya tubuh yang isinya 360 sendi atau geraknya hati. Fa in taharraka bima yuwafiqu syariah summiya ta'atan. Apabila geraknya itu sesuai dengan syariat, dinamai dengan ta'at. Arti ta'at itu adalah muwafaqatul amri taw'an, melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah, dilakukannya dengan sukarela. Sholat duhur 4 rakaat, kemudian asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Kalau sholat subuh 3 rakaat itu tidak sesuai dengan perintah, bukannya ta'at. Makanya fa in taharraka bima yuwafiqu syariah, geraknya hati atau geraknya tubuh manusia sesuatu yang sesuai dengan syariat, itu namanya ta'atan, summiya ta'atan, dinamai dengan taat. Fa in taharraka bima yukhalifu syariah summiya maksiatan. Apabila geraknya tubuh dan atau geraknya hati dengan suatu yang bertentangan dengan syariat, itu dinamai dengan maksiat, durhaka. Arti durhaka itu adalah adamul inqiyad, gak manut, itu namanya maksiat. Jadi amal itu adalah harakatun nafsi awil qalbi, geraknya tubuh yang isinya 360 sendi atau hati. Apabila geraknya sesuai dengan tuntunan syariat, dinamai ta'at. Apabila bertentangan dengan syariat, summiya maksiatan, dinamai durhaka. Jadi sebagian tanda orang yang merasa bangga terhadap amal perbuatan, nuksodor roja, bermula kurangnya berharap kepada rahmat Tuhan,
inda wujudi zalal, ketika wujud adanya tergelincir dalam dosa. Jadi orang yang merasa bangga atas perbuatan amal, idza katsura amaluh katsura jauh. Apabila banyak amalnya, banyak pula harapannya. Dia merasa bangga dengan amalnya. Wa idza qalla amaluh qalla jauh, maka berkuranglah harapannya kepada Tuhan. Karena dia bersandar, karena dia merasa bangga dengan amalnya. Itu adalah menduakan Tuhan. Lisyirkihi ma'arabbih, karena dia menduakan kepada Tuhan. Al-Junaid, dia pernah berkata, qala al-Junaid, ala tamlika syai'an wala yamlikaka syai'un. Sejatinya engkau itu tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu. Siapa orang yang memiliki sesuatu atau dimiliki oleh sesuatu? Kullun lillah, semua adalah milik Tuhan. Itu kata qala al-Junaid. Ini orang Sufi ya. Sufi, kalau bahasa Jawanya wong kang ampenikan hati saking lahir. Orang bersihkan hati dari kotoran dan noda. Itu sub. Orang yang bersih hati. Jadi sub diambil makhudun minas subah. Li'annahu ma'allah kasubatil makruhah la tadbiro lahu. Sub diambil kata supah, bulu kain terbuat dari kain wol. Li'annahum Allah, karena orang sufi hatinya terpaut dengan Tuhan seperti kain wol yang terisolir, terbuang. La tadbiro lahu, tidak ada yang ngurus. Ada sebagian ulama sub itu diambil kata al-manqul min supatil masjid nabawi alladzi kana manzilan li ahli supah. Itu sebagian ulama diambil kata min supatin masjid nabawi alladzi kana manzilan li ahli supah. Sub itu diambil kata emper masjid nabawi yang menjadikan suatu tempat singgah ahli supah zaman dulu. 70 kalau sumpah lamban silahu, tidak punya rumah, dia tidur di emper masjid Nabawi. Yang ngatur, yang mengurus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Quraisy, ya Muhammad, usir mereka, kami akan duduk bersamamu, atau kau atur bagi-bagi waktu. Waktu itu hampir saja Nabi Muhammad usir mereka. Apa sebabnya? Makanya kasupil matruhah. Ya mungkin baju wol dia cucinya seminggu sekali. Makanya kufar Quraisy usir mereka, ya Muhammad, kami akan duduk bersamamu atau bagi waktu dengan kami. Hampir karena Nabi sangat menginginkan kufar Quraisy beriman kepada Tuhan. Namun turun ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Turun ayat. Maka Nabi tidak pernah berbuat kesalahan. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu ya Muhammad bersama mereka orang yang sujud berdoa di hadapan Tuhan siang dan malam semata pengharap ridhonya Allah. Hampir diusir ya.
ya, sangat menginginkan Nabi Muhammad, orang kafir Quraisy masuk Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir turun ayat, wasbir nafsaka wala tillatin, jangan kau usir mereka ya Muhammad, sabarkan dirimu. Kagak jadi, ya kagak jadi dulu ya, dulu. Wal muqtamid alal karamah wal ahwal, orang yang merasa bangga atas kedudukan dan keadaan, min adami suhbat rijal, dari karena kufar, kurang pergaulan. Orang yang merasa bangga alal karamah, atas kedudukan, wal ahwal, dan keadaan, min adami suhbat rijal, min adami suhbat rijal, karena kufar, kurang pergaulan. Kemudian mata a'taq asyhadaka birrah, wa mata mana'aka asyhadaka qahrah. Di mana Allah memberi anugerah kepadamu, maka Allah sedang memperlihatkan kepadamu sifat birnya, maha baiknya Tuhan. Mata a'taka asyhadaka birrah, di mana Tuhan memberi anugerah kepada engkau, maka Tuhan sedang memperlihatkan kepada engkau birrahu, maha baiknya Tuhan. Wa mata mana'ak asyhadaka qahrah, di mana Allah mengekang kepada kamu, maka Allah sedang memperlihatkan kepadamu sifat perkasanya Tuhan. Makanya kullun lillah, kita tidak memiliki sesuatu juga tidak dimiliki oleh sesuatu. Kullun lillah, ilmu yang ada di kita itu adalah ilmu Allah. Jiwa raga kita adalah milik Allah. Harta kita adalah milik Allah. Ini kata Al-Junaid, Allah tamlika syai'an wa la yamlikaka syai'un. Sejatinya engkau tidak memiliki apa-apa dan tidak dimiliki oleh sesuatu. Kullun lillah, semua adalah milik Tuhan. Pernah Nabi bersabda, qala Nabi, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi. Makanya Nabi dengan lam, dan Nabi dengan lam, nafyul hal wal istiqbal, seperti lantar doan kal yahud wal nasara illa tattabi'a millatahum. Cadu mungkup haram dempak 87 turunan. Tidak akan masuk surga seorang di antara kalian dengan amalnya. Pernah sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, juga tidak engkau juga tidak ya Rasulullah. Nabi menjawab, qala la illa ayataghammadiyani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah mencurahkan kepada hamba dengan sentuhan rahmatnya. Jadi surga itu dengan rahmat kasih sayang Tuhan. Makanya orang yang merasa bangga kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, la yazidu wa la yansuraya, tidak bertambah, tidak berkurang harapannya. Apa sebabnya? Li'anna khawfahu nasi'un an suhudil jalal wa raja'ahu nasi'un an suhudil jamal. Orang yang merasa bangga kepada Tuhan, tidak bersandar kepada suatu apapun, tidak merasa bangga dengan amal perbuatan. Al-muqtamidu 'ala Allah, orang yang merasa bangga kepada Tuhan, la yazidu wa la yanqusu raja'u 'ala dawam.
tidak berkurang dan tidak bertambah. Harapan rahmat Tuhan telah dawam selamanya, istiqomah. Makanya al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada karamah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Itu makanya bukan amal masukkan kita ke alam surga, adalah kurnia rahmat kasih sayang Tuhan. Kalau orang yang merasa bangga pada Tuhan, apabila diuji oleh Tuhan, berbuat dosa, berbuat kesalahan, tidak berkurang harapannya, tidak bertambah, tidak berkurang harapannya. Karena takutnya dia itu nasiun an suril jalal, karena melihat maha agungnya Tuhan. Waraja'ahu, dan harapannya timbul, tumbuh hasil jamal, karena melihat keindahan Tuhan. Orang yang merasa bangga dengan Tuhan, makanya pantas kata Junaid, alla tamlika syai'an wa la yamlikaka syai'un. Sejatinya engkau tidak memiliki sesuatu, juga tidak dimiliki oleh sesuatu. Al-insan hayawanun natek hassas mutaharikun bi'irodah. Manusia binatang yang pandai bicara, yang punya indera, indera yang digerakkan dengan irodahnya Tuhan. Itu manusia. Al-insan hayawanun natek hassas mutaharikun bil irodah. Manusia binatang yang pandai bicara, yang mempunyai indera digerakkan dengan gerak Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Pernah satu ilah sekedar berkata, idbin wujudak bidhumul pamana bata mimba dan hudfan lagi menasa itu. Tanamkan wujud dirimu pada tanah yang dalam. Pamana bata, tidak ada benih yang tumbuh apabila tidak ditanam. Walaupun jadi, kemudian tidak sempurna buahnya. Idbin wujudak bidhumul pamana bata mimba lam yudfan la yatimu itu. Ini kata Syekh atau ilah Askandari. Makanya orang yang merasa bangga dengan amal perbuatan pasti akan berkurang rojaknya kepada Tuhan, harapnya ke rahmat Tuhan ketika dia jatuh. Terangkat dan jatuh itu adalah kehendak Tuhan. Makanya mata atok asyhadaka birrah wa mata mana'ak asyhadaka qahroh. Dikata siapa ilah Askandari. Kemudian hikmat yang kedua, iradatu at-tajrid, kehendak kamu at-tajrid, semata ibadah ma'a iqamatillahi bil asbab, serta Allah menempatkan engkau bil asbab, pada beberapa sebab. Iradatu tajrid, keinginanmu semata ibadah. Tajrid terbagi dua. Ada tajridul tahir, artinya tarkukul lima yusgilu jawareh antu'atillah. Jadi tajridul tahir adalah tarkukul lima yusgilul jawareh, meninggalkan segala yang buat bimbang tubuh, badan kita, jiwa raga kita,
Antoitillah dari bakti pada Allah. Artinya semata ibadah. Sementara Allah menempatkan kamu bil asbab, pengusaha. Allah tempatkan kamu harus usaha, kemudian dia pengen tajrid semata ibadah kepada Allah. Binas syahwatil khafiyah, itu timbul dari syahwat yang halus. Ini ya, dari kata Syafi'illah sedari iradatukal asbab, kehendakmu al asbab, beberapa sebab, pengusaha berusaha, sementara Allah menempatkan kamu bitajrid, kosong daripada usaha, artinya semata ibadah kepada Tuhan. Ini adalah inhitatun adalah himmatil aliyah, ini turun dari himmah, cita-cita yang tinggi. Karena tajrid, usaha dan ibadah itu adalah dua sifat yang baik. Yang penting niatnya. Yang penting niatnya. Yang penting niatnya. At-tajrid wal asbab, dua sifat yang baik. Usaha baik, kemudian ibadah baik. Yang penting niatnya yang baik. Wasabul mu'min kafaratul li khotoya. Kesulitan orang mukmin usaha itu adalah penghapus segala dosa. Wasabul mu'min kafaratun li khotoya. Sulitnya orang mukmin mencari penghidupan itu adalah penghapus dosa. Pernah bersabda, laisa bi khairikum man taraqad dunya li akhiratih wala akhiratahu li dunya hatta shiba bihuma jami'an wala takunu kalla nas. Karena ad-dunya balagun il akhirah wala takunu kalla nas. Tidak baik bagi kalian orang yang meninggalkan dunia karena akhirat. Kemudian orang yang meninggalkan akhirat karena dunia. Yang baik hatta yusiba minhum jami'an. Yang bagus adalah kena dua-duanya. Ibadah pula, tajrid juga, kemudian asbab juga. Ibadah, kemudian usaha juga. Wala takunu kallalan nas. Janganlah kalian membebani orang lain. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ad-dunya balagun il akhirah, berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sekali. Ya, pernah Jibril menawarkan Muhammad, ya Muhammad, gunung Safa di Warrah jadi emas buatmu. Lalu Nabi menundukkan kepalanya lalu terangkat. Setelah itu, mali ma'ana lidunya illa karakibin istadalla tahta syajarah suparoha. Nabi berbeda dengan kita. Makanya Nabi menjawab, ma'ana lil mal. Tidak ada kepentingan bagi saya harta. Illa karakibin, kecuali seperti orang yang tunggang kendaraan, dia lelah, dia turun berteduh di bawah pohon yang rindang. Setelah hilang lelah letihnya, sumaroha, lalu dia tinggal. Makanya harta itu adalah milkun majazi, milik yang akan dilewati. Siapa dulu terlewati? Apakah pemiliknya atau dunia itu sendiri? Kullu insan muyassarun lima khuliqalah. Setiap manusia Allah mudahkan 5 kepada profesi khuliqalahu yang diciptakan untuknya.
Makanya kalau dandan radio, jangan sama kiai. Ya sampai botak juga. Kagak bener tuh radio. Ya masing ada profesi. Kullul insan muyassarun lima khuliqalahu. Setiap manusia Allah mudahkan kepada profesi yang Allah ciptakan baginya. Makanya kalau dandan radio, TV, jangan sama kiai. Paling bacain Al-Fatihah. Sampai kapan tuh benernya? Ya, sampai kapan tuh? Harus mekanik. Jurusannya lima khuliqalah kepada profesi yang dimudahkan untuknya. Kemudian manjarroda dhahirahu duna batinihi bahwa kaza. Makanya tajwid itu mengosongkan. Apa sebabnya balang bahasa Arabnya jarod litajarrudihi arda, karena mengosongkan bumi. Makanya balang jarod bahasa Arabnya litajarrudil arda, karena mengosongkan bumi. Jadi kalau di sawah itu banyak balangnya, pasti akan habis dengan balang. Makanya al-jarad litajarrudihi arda, mengosongkan tanah. Itu jarad. Man jaradzahirah duna batinihi bahwa kadzab. Siapa orang yang menghiasi zahir kemudian tidak batinnya. Kaman kasan nuhas bil fiddah. Seperti orang yang membungkus tembaga dengan perak. Luarnya bagus, dalamnya jelek. Dhahiruhum malih wa batinuhum qabih. Ini orang yang menghiasi zahir tapi tidak hiasi batinnya. Kemudian man jarrada batinahu duna dhahiri antakidzalik bahwa hasanun. Siapa orang yang menghiasi batinnya, hati, kemudian tidak zahirnya, antati oleh kalaupun itu baik. Kaman kasal fiddah bituhas, seperti orang yang membungkus perak dengan tembaga, namun wahwa geli, semenel sedikit sekali, wahwa qalilun jidda, ya semenel, man jarroda batinahu duna dhahirihi anta yadzalik bahwa hasanun kaman kasab fiddah bin nuhas, seperti orang membungkus perak dengan tembaga, namun wahwa geli. Jadi kesimpulan, orang yang membanggakan amal perbuatan, berkurang harap rahmat Tuhan apabila dia tergelincir dalam dosa. Wa idza kasura amalu kasura jauh, apabila amalnya banyak dia merasa bangga, merasa tenang. Apabila qalla amalu qalla jauh, apabila amalnya berkurang harapan pada Tuhan pun berkurang. Apabila diuji perbuatan dosa, apabila diuji oleh Tuhan berbuat kesalahan, berkurang, mengikis. Itulah orang yang merasa bangga terhadap amal, berbeda dengan orang yang bersandar kepada Tuhan. La yanqusu wa la yazidu wal suraja'u, tidak berkurang, tidak bertambah harapannya. Al-dawam, selamanya. Makanya al-istiqomah khairun bin alfi kalomah, karena manusia digerakkan dengan iradah Tuhan, kehendak Tuhan. Kita bisa beramal adalah kehendak Tuhan. Harus kita bersyukur, bukan kita merasa bangga. Makanya kata Al-Junaid, dia bilang ala tamlika syai'an wa la yamlikaka syai'un.
Sejatinya engkau tidak memiliki sesuatu, juga tidak dimiliki oleh sesuatu. Kullun lillah, semua adalah milik Tuhan. Ilmu yang ada kita ini adalah milik Tuhan. Jiwa raga yang ada adalah milik Tuhan. Semua adalah milik Tuhan. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kalau kita urut ya masalah nahuknya, kullu istilah bahasa mantik, ilmu logik, kullu fardin min hamdi lillah. Kita nggak punya apa-apa, ya, hanya milkun majazi, milik yang akan dilewati, milik yang satu saat akan dilewati. Apakah kita dulu yang lewat atau dulu yang kita yang lewat? Ini karena maqalah Imam Junaid, Allah tamlika syai'an wa la yamlikaka syai'un. Sejatinya engkau tidak memiliki apa-apa, juga tidak dimiliki oleh sesuatu. Kullun lillah, semua adalah milik Allah. Itulah pengajar kita, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, khususnya buat saya, buat Bapak bersekalian. Allahumma sholli ala wa akhir sallallahu ta'ala kulli saat alhamdulillah bi rahmatikal arhamar rahimin. Allahumma aslih lana bainana wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.